Bismillahirrahmanirrahim. Rangkuman materi. Para siswa sekalian, di tabel ini kita mendapatkan informasi tentang jenis-jenis hadas dan jenis-jenis najis, contohnya, dan cara mensucikannya. Di sini ada dua tabel yang utama. Tabel yang atas adalah tabel tentang hadas, sedangkan tabel yang di bawah adalah tabel tentang najis. Pak Fahri ingin ingatkan kembali bahwa hadas itu adalah kondisi badan seseorang. Sedangkan najis adalah kotorannya itu sendiri. Jadi bentuknya kelihatan kalau najis. Kalau hadas karena perbuatannya atau kondisi badan seseorang. Sedangkan najis adalah kotorannya yang kelihatan, yang terkena badan kita. Baik, kita ke tabel yang paling atas dulu, yaitu tentang hadas. Jenis hadas. Hadas yang pertama adalah hadas kecil. Seseorang bisa terkena hadas kecil apabila ia buang air kecil. Apabila ia buang air kecil, buang air besar, apabila ia kentut, apabila ia pingsan, atau tidur, atau ia menyentuh kemaluan dengan tangannya. Ya, dengan kulit tangan dengan tangannya. Maksudnya kulit ketemu kemaluan. Maka ketika dia melakukan hal ini, maka dia terkena hadas kecil. Kondisi badannya terkena hadas kecil. Bagaimana caranya agar dia bisa suci lagi? Maka dia harus wudhu. Cara mensucikannya wudhu. Jadi wudhu itu menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil bisa terkena apabila ia buang air kecil dan seterusnya. Selanjutnya, jenis hadas yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar terkena seseorang apabila ia haid atau menstruasi, apabila ia nifas atau melahirkan, apabila ia junub atau ia keluar air dari kemaluan seperti kencing. Nanti junub ini baik haid, nifas dan junub ya akan dialami oleh kalian yang sudah dewasa. Jadi kalau yang haid dan nifas itu nanti untuk perempuan ya. Untuk junub itu laki-laki ya. Tapi ini bahasannya lebih banyak kalian dapat nanti materi ini di kelas 4. Jadi Pak Fahri hanya membahas tentang hadas besar contohnya saja ya. Hadas besar contohnya terkena apabila seseorang haid, nifas atau junub. Lalu bagaimana cara mensucikannya kalau dia haid atau nifas atau junub? Cara mensucikannya bagaimana? Dengan mandi. Jadi mandinya bukan sembarang mandi, ada tata caranya. Disebut juga mandi wajib. Nah, kalau tentang hadas besar, nanti kalian akan banyak belajar di kelas 4-5, kelas 4-5. Ya, yang kita pelajari sekarang lebih ke hadas kecil. Pak Fahri beritahukan ini agar kalian tahu secara garis besarnya dulu ya. Hadas besar terjadi apabila seseorang haid, nifas, junub dan cara mensucikannya dengan cara mandi. Baik, kita lanjutkan ke tabel yang selanjutnya, yaitu tentang najis. Kalau tadi hadas terbagi menjadi dua, ada hadas kecil dan hadas besar, sedangkan najis terbagi menjadi tiga. Ada najis ringan,
najis sedang, dan najis berat. Kita bahas satu persatu. Najis ringan. Najis ringan itu contohnya seseorang terkena air kencing bayi yang hanya menyusu ibu atau air susu ibu. Jadi kalau najis, ingat kalau najis itu bentuknya terlihat, ada kotorannya yang terlihat. Apa itu kotorannya? Dalam hal ini bentuknya air kencing bayi. Tapi bukan cuma air kencing bayi biasa. Air bayinya itu yang hanya menyusui ibu. Ya, dapat makanannya cuma menyusu. Maka kalau misalkan ada seseorang terkena air kencing ini, maka dia kena najis ringan. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Mensucikannya dengan cara mengalirkan air ke tempat yang terkena najis sampai bersih. Contohnya seperti ini. Jadi dialirin saja. Ya. Ingat, najisnya air kencing bayi yang hanya menyusui ibu. Ya, menyusu kepada ibu atau air susu ibu. Ya, tuh. Dialirkan saja. Ini contoh najis yang pertama, najis ringan. Selanjutnya, najis sedang. Jenisnya najis sedang. Apabila seseorang terkena darah, terkena kotoran, terkena hewan, terkena kotoran hewan ataupun kotoran manusia, terkena nanah atau terkena air kencing, baik itu air kencing hewan atau air kencing manusia. Ingat, tapi manusia di sini bukan bayi ya. Kalau bayi beda lagi. Kalau ini manusia yang sudah makan makanan berat seperti nasi dan seterusnya, maka dia terkena najis sedang. Cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya harus dicuci sampai bersih, sampai hilang warna dan bau dari najis tersebut. Jadi kalau misalkan ada orang terkena kotoran hewan misalkan, entah itu badannya, entah itu bajunya, entah itu misalkan ada kamarnya. Jadi ada kamar seseorang misalkan ketempatan burung, ada burung yang lewat di jendela, terus jendelanya terkena pup burung, maka tempatnya atau jendelanya kena najis sedang namanya. Entah itu badan, entah itu pakaian atau tempatnya terkena najis sedang. Cara mensucikannya dicuci sampai bersih, sampai hilang warna dan bau dari najis tersebut. Jadi dicuci. Pokoknya intinya harus hilang warna dan baunya. Kalau warnanya masih ada berarti belum bersih. Kalau baunya masih ada berarti belum suci, belum bersih, belum suci ya. Kalau udah hilang, warnanya udah hilang, baunya juga sudah hilang, berarti sudah suci dari najis sedang. Selanjutnya jenis najis yang ketiga yaitu najis berat. Yaitu apabila terkena air liur anjing. Air liur tuh maksudnya air ludah ya. Apabila ada badan, pakaian atau tempat terkena air liur anjing, maka dia terkena najis berat. Cara mensucikannya bagaimana? Ia dicuci sampai bersih dengan air dan sabun ya. Jadi dicuci boleh dengan air atau dicampur dengan sabun sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Contohnya, pertama kali dicuci pakai air, pakai sabun. Setelah selesai, dicuci lagi yang kedua kali. Lalu dicuci lagi yang ketiga kali. Dicuci lagi yang keempat kali. Sampai ke-7 kali. Nah, yang ke-7 kalinya, airnya dan campuran sabunnya itu dicampur dengan tanah. Seperti ini. Baru diguyur dan digosok kepada bagian yang terkena air liur anjing. Ya, jadi itulah contoh najis
berat. Kalau terkena air liur anjing, cara mensucikannya dicuci sampai bersih dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Begitulah penjelasan tentang hadas dan najis, contoh-contohnya, dan cara mensucikannya.